Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Ibrani 3 ayat 6. Demikianlah dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian firman Tuhan. Kita adalah rumah yang dikepalai oleh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menciptakan semesta alam, tetapi semesta alam bukan rumahnya. Rumah Tuhan adalah orang-orang yang menerima wahyunya, yang menerima firman-Nya, yang mau melakukan yang Ia perintahkan, yang berbakti kepadanya, yang mengerti isi hatinya. Di dalam kitab Perjanjian Lama memakai Israel sebagai lambang rumah Tuhan, dan dalam Perjanjian Baru memakai gereja yang kudus dan am sebagai lambang rumah Tuhan. Di mana Musa setia dalam segenap rumah Tuhan. Setia di dalam hal apa? Melayani. Istilah Yunani yang dipakai untuk pelayan pada bagian ini adalah terapon. Berbeda dengan doulos. Karena doulos adalah budak yang dibeli lalu disuruh bekerja secara paksa. Tetapi terapon adalah orang yang secara rela menaklukkan dirinya untuk melayani dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, istilah terapon yang dikenakan kepada diri Musa, artinya Musa tidak dipandang pelayan yang berstatus budak, melainkan pelayan yang menerima panggilan Tuhan yang mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penulis Ibrani tidak memperbolehkan orang hanya melihat Yesus sebagai salah seorang dari para nabi. Dia juga tidak mengizinkan orang Israel memandang Yesus lebih rendah daripada Musa. Karena Kristuslah yang terbesar, karena dialah pemilik dan yang membangun rumah Allah. Sedangkan Musa yang dianggap terbesar oleh orang Israel hanyalah seorang pelayan di dalam rumah Tuhan itu. Musa setia dalam segenap rumah Allah, Kristuslah yang membangun rumah. Sekarang dia mengakhiri dengan mengatakan, siapa yang berada di dalam rumahku? Maka jawabannya adalah kita. Kita yang mau melakukan perintah Tuhan. Kita yang mau berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan. Bagaimana membuktikan bahwa kitalah yang ada di dalam rumah itu? Jika kita berpegang teguh pada iman dan pengharapan sampai akhir. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah bandingkan Tuhan Yesus Kristus dengan nabi-nabi yang lain. Jangan pernah mengatakan bahwa nabi-nabi itu lebih besar daripada Kristus. Tetapi yang terbesar adalah Allah di dalam diri Yesus Kristus, karena di dalam rumah tangga kita yang mengepalai bukanlah yang lain, hanya Kristus sebagai kepala di dalam rumah tangga. Karena itu jika di dalam rumah tangga sudah memilih Kristus sebagai kepala keluarga, maka kehidupan keluarga itu akan dapat bermegah dengan cinta kasih dan juga sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan yang mengepalai rumah, maka kita adalah rumah Allah itu sendiri. Karena tubuh kita sudah dipilih menjadi bait Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah rumah-Mu. Engkau tinggal di dalam kehidupan kami, karena kami tinggal di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu mengingat bahwa kehidupan kami ini adalah milik-Mu. Dengan kami percaya dan berpengharapan hanya kepadamu, maka disitulah kami mengenal bahwa kehidupan kami adalah rumah-Mu.
Terima kasih Tuhan, di dalam setiap kondisi yang kami alami saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menguatkan kami dan menganugerahkan kepada kami hikmat yang daripada Engkau. Ya Tuhan, ajari kami untuk melakukan setiap aktivitas kami hanya mengandalkan Engkau saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Horas.